Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang perencanaan basis data, Matchstock, Sistem Manajemen Stok, dan kedua sobat. Nama perkenalkan, nama saya Guntur Surya Gumilang. Saya dari D3 Teknik Komputer Politeknik TRJ Bandung. Yang pertama, latar belakang. Kenapa Matchstock sangat dibutuhkan? Pengelolaan stok obat memerlukan ketelitian tinggi demi keselamatan pasien dan meminimalisir kerugian finansial. Setiap konvensional berbasis speed street menyebabkan redundan data, inkonsistensi, dan kesulitan pelacakan lokasi dan rak penyimpanan. Dan Matchstock dirancang sebagai sistem basis data terintegrasi yang aman dari anomali data dan memudahkan manajemen stok serta kedaluarsa obat dengan lebih mudah. Kedua, rumusan masalah. Permasalahan utama yang dalam perbincangan basis data Matchstock ini yaitu transformasi data. Bagaimana mentransformasikan data mentah, pengelolaan obat yang tidak terstruktur atau disebut juga UMF, abnormal, menjadi skema basis data yang efisien dan terorganisir. Lalu, menormalisasikan data menjadi 3NF. Bagaimana meminimalisirkan redundansi data melalui proses normalisasi bertahap hingga mencapai bentuk normal ketiga. Lalu implementasi ERD dan implementasi di MySQL. Bagaimana memetakan relasi logis antar tabel ke dalam ERD Crowdfoot dan mengimplementasikannya ke dalam sistem MySQL. Tujuan perancangan. Sasaran utama perancangan basis data Matchstock yang terstruktur dan siap untuk diimplementasikan dibagi menjadi 3, yaitu basis data bebas anomali. Merancang basis data relasional yang bebas dari anomali insert, update, dan delete melalui proses normalisasi hingga 3NF. Visualisasi ERD menyajikan visualisasi skema database melalui Entity Relationship Diagram atau ERD dengan notasi Crowdfoot yang komprehensif. Lalu, pustaka DDL dan DML menyediakan pustaka kode DDL dan DML SQL yang lengkap dan siap diimplementasikan untuk sistem Matchstock. Landasan teori dari sistem informasi manajemen inventaris obat. Sistem integrasi pengelolaan obat. Sistem integrasi untuk pencatatan obat, pengelolaan stok, dan pemantauan tanggal kadaluarsa secara real time. Otomisasi pencatatan obat keluar dan masuk mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan efisiensi operasional. Fitur pelacakan masa kadaluarsa meminimalisir kerugian finansial dan menjamin keselamatan dari pasien itu sendiri. Lalu basis data relasional dan normalisasi. Tabel relasional. Tabel data relasional menyimpan data dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris atau record dan kolom ataupun atribut. Setiap tabel mempresentasikan satu entitas data yang terstruktur dan saling terhubung. Lalu primary and foreign key. Primary key mengidentifikasikan secara unik setiap baris dalam tabel. Foreign key menjaga integritas referensial antar tabel, memastikan relasi data tetap konsisten dan valid. Normalisasi data. Normalisasi data bertahap dari UNF ke 1NF, ke 2NF hingga 3NF. Proses ini menghilangkan redundansi, ketergantungan parsial, dan transitif, serta mencegah anomali insert, update, dan delete. ERD dan MySQL Tools. Di sini saya menggunakan notasi Crowdfoot dan tools manajemen basis data relasional berupa MySQL. ERD Crowdfoot simbol koordinatas dari one to many, dan zero to many untuk memetakan relasi antar entitas. Dan untuk MySQL, RDBMS open source andalan untuk informasi basis data dan relasional yang saya gunakan saat ini. MySQL Workbench atau PHP MyAdmin, GUI tools untuk redesign skema, eksekusi query, dan manajemen basis data secara visual. Kita masuk ke tahapan normalisasi data. Kita masuk di UNF dan 1NF, yaitu langkah awal dari normalisasi. UNF atau Unnormalized Form merupakan data mentah dengan atribut berulang dan duplikasi nilai dalam satu sel.
seperti dari tabel UNF di atas di samping, di mana ada nama rak, lokasi rak, kapasitas maksimal, ID stok, stok masuk, tanggal keluarsa, ID petugas, nama petugas, role petugas, dan lain-lainnya. Lalu di 1NF, setiap atribut 1NF atau first normal form, setiap atribut bersifat atomik tanpa grup berulang. Kunci premier didefinisikan dengan jelas, dan catatan matchlock pada matchlock 1NF setara dengan UNF karena tiap baris sudah atomik sejak awal. Contoh transformasi UNF ke 1NF di tabel atribut berulang seperti nama obat dan jumlah stok dipisahkan menjadi baris individual seperti pada contoh di samping. Setiap tabel memiliki primary key unik seperti ID obat, ID transaksi, dan lain-lainnya. Tidak ada nilainya majemuk dalam satu kolom, dan struktur tabel siap untuk dinormalisasikan menjadi tab berikutnya, yaitu 2NF dan 3NF. Kita masuk ke tabel 2NF atau pemisah entitas dan penghapus anomali. 2NF ini menghilangkan ketergantungan parsial. Setiap atribut non-kunci bergantung penuh pada seluruh primary key. Tabel dipecah sesuai entitas ini, yaitu seperti obat, produsen, rak, petugas, transaksi, stok, detail transaksi. Lalu tidak ada atribut yang hanya bergantung pada sebagian kunci komposit. Contoh tabelnya ada seperti di gambar di bawah. Di 3NF atau pemisah entitas dan penghapus anomali, menghilangkan ketergantungan transitif. Atribut non-kunci tidak boleh bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Contohnya seperti di role petugas, dipisah menjadi entitas tersendiri atau tabel role. Lalu di hasil akhir ini ada 7 tabel utama yang saling berrelasi kokoh dan bebas anomali insert, update, serta delete. Contohnya pada digambar di bawah ini. Yang di tabel 3NF ini saya membagi menjadi 7 tabel. Yang pertama ada tabel obat atau master obat yang berisi ID obat, nama obat, jenis obat, dan harga obat. Lalu di tabel 2 yaitu tabel produsen atau supplier berisi dengan ID produsen, nama produsen, kontak produsen, dan status aktifnya. Lalu yang ketiga adalah tabel rak atau penyimpanan dengan isi ID rak, nama rak, lokasi rak, dan kapasitas maksimum dari rak tersebut. Lalu ada tabel relasi obat atau mapping produsen dan rak berisi dengan ID obat, ID produsen, ID rak, dan kategori stok. Tabel stok di tabel 5 ada tabel stok dan kadaluarsa berisi dengan ID stok, ID obat, stok masuk, serta tanggal kadaluarsa. Di 3NF ada di tabel ke-6 ada telah tabel petugas atau staff yang berisi ID petugas, nama petugas, role petugas, serta shift kerja dari petugas. Dan yang terakhir, 7 adalah tabel transaksi atau tabel penjualan dan keluar berisi dengan nomor transaksi, ID obat, jumlah keluar, dan ID petugas. IR dimension notasi Crowfoot, pemetaan relasi antara entitas basis data. Di sini saya menggunakan notasi Crowfoot. Relasi utamanya yaitu role petugas, dari role ke petugas, lalu dari petugas transaksi, produsen obat, rak obat, obat stok, transisi ke detail, transaksi ke pembayaran, dan diagram layer ini sudah lengkap dapat dilihat di samping. Itu ada tabel produsen yang masuk ke tabel relasi obat. Di tabel relasi obat bisa ke tabel rak sebagai penampung, lalu memiliki mapping ke tabel obat lainnya. Lalu di tabel obat bisa dicatat di tabel stok. Lalu setelah dicatat ada ke tabel transaksi sebagai transaksi atau terjualnya obat, lalu ke tabel petugas untuk sebagai pelayanannya. Ini kita masuk ke implementasi basis data. DDL dan DML membangun dan mengisi database DB Messtock baru. Di sini saya menggunakan versi 2. DDL atau struktur membuat database DB Messtock baru dengan 7 tabel utama. Setiap tabel dilengkapi dengan primary key, foreign key, dan constant on, delete, cache date untuk menjaga integritas.
referensial antar entitas. Di sini ada contoh dari DDL nomor 7 untuk tabel transaksi penjualan atau keluar. Di situ ada contohnya. Lalu kita masuk ke DML. Contoh data contohnya. DML merupakan data contoh. Pengisian data dummy untuk validasi relasi antar tabel, data obat, produsen, rak, penyimpanan, stok, petugas, apoteker atau asisten transaksi dan data pembayaran. Contohnya ya, di situ ada nomor 7 juga, yaitu input data transaksi melibatkan dengan petugas 1, petugas 2, petugas 3 dan petugas 4 secara lengkap. Di situ juga terinsertkan dengan beberapa isi dari dari DDL sebelumnya. Lalu ada validasi relasi. Contohnya yaitu verifikasi relasi, yaitu pencarian data, pengambilan data transaksi untuk obat paracetamol 500 mg dengan kode obat yaitu obat 001. Itu adalah salah satu contohnya. Sekarang kita masuk ke MySQL-nya. Ini adalah contoh. Ini adalah MySQL yang saya buat. Seperti pada contoh tadi di PPT, di sini saya menggunakan MySQL. Yang pertama adalah menggunakan meng-create database Metsop baru. Di sini adalah DDL-nya dari nomor 1 hingga nomor 7. Lalu di sini ada DML-nya, yaitu untuk mengisi data dari input yang DDL tadi yang kita buat. Di sini ada 7 tabel, yaitu input data obat, data produsen, data rak, data relasi obat, data stok dan keluar obat, lalu input data petugas dan data transaksi. Di sini adalah kita menggunakan contoh query yang biasa dipakai seperti ini. Itu set nama obat untuk menampil di sini untuk menunjukkan promah sirup. Kita tinggal run saja. Nah, dari query ini menunjukkan untuk cara untuk menampilkan sebuah obat yang ingin kita tampilkan. Select from itu berarti menunjukkan dari tabel mana yang ingin ditunjukkan. Lalu where untuk menentukan di mana tabel atau nama yang ingin kita keluarkan. Di sini saya ingin mengeluarkan nama obat dari promah sirup. Hingga inilah yang keluar, yaitu promah sirup dari ID obat, jenis obat, sampai ke harga obatnya. Mungkin sekian dari saya. Kesimpulannya dari presentasi ini adalah normalisasi data yang awalnya tidak terstruktur berhasil dinormalisasikan menjadi 7 tabel relasional yang terstruktur dan saling berrelasi kokoh. Yang kedua adalah bebas anomali. Sistem basis data bebas dari anomali insert, update, dan delete berkat penerapan normalisasi hingga 3NF pada seluruh entitas Metsop. Lalu siap implementasi. Integritas referensial dijaga dengan foreign key dan constant on delete disket. Basis data DB Metsop baru siap diimplementasikan di MySQL. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.